Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam pembelajaran kimia. Kali ini kita akan membahas konfigurasi elektron. Pola konfigurasi elektron erat kaitannya dengan model atom Niels Bohr. Kita perhatikan menurut atom Niels Bohr bahwa elektron dapat mengelilingi inti atom, di mana elektron mengitari inti atomnya selalu pada lintasannya masing-masing. Menurut Niels Bohr, lintasan yang menjadi peredaran elektron sering disebut dengan K, L, M, dan N. Setiap kulit memiliki maksimal elektron masing-masing dalam persamaan 2N pangkat 2, di mana jika kita hitung persamaan tersebut, nilai elektron di K ada 2 maksimumnya, kemudian di L ada 8, M ada 16, dan N 32. Mari kita buktikan persamaan tadi. Berarti kita tuliskan 2N pangkat 2. Jika N-nya adalah kulit pertama atau kedua, 3 atau 4, maka kita tinggal ganti. Misal kita taruh N-nya dengan angka 3. Maka perhitungan sederhana, 3 pangkat 2 adalah 9, 2 dikali 9 adalah 18. Maka maksimum elektron di kulit M ada 18. Seperti itu. Kita lanjut. Nah, jika ada 2 elektron di kulit terluar atau sering disebut dengan kulit elektron valensi, ya, ada 2 elektron, maka 2 elektron ini bisa menentukan golongan. Ini tadi golongan 1 ya. Ini golongan 2A. 1A, ini 2A. Berarti dari elektron valensi ini ya bisa menentukan golongan. Kalau elektronnya yang paling luar adalah ada 2, berarti dia golongan 2A. Seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, jika terdapat 1, 2, 3, 4 elektron valensi, maka dia ada di golongan 4. Dan kita lanjutkan. 7 elektron valensi, 8 elektron valensi, 8 elektron valensi. Nah, bagaimana elektron bisa berpindah dari kulit ke satu menuju kulit kedua? Hal ini bisa dijelaskan dengan adanya energi eksternal atau sering disebut dengan energi foton. Oke, ketika ada energi dari luar menembak suatu atom, maka elektron mampu berpindah dari kulit satu ya. Ini L, kulit ke satu menuju kulit kedua. Maka ini disebut dengan eksitasi. Ya. Ketika dia menyerap energi foton, ya, kemudian energinya mencukupi untuk menempati kulit kedua yaitu L, maka dia disebut dengan eksitasi. Namun sebaliknya, jika elektron itu melepaskan elektron, maka dia akan bergerak dari kulit kedua menuju kulit ke satu. Ya, kembali lagi. Maka dia disebut dengan, jika dia tadi pindah dari sini ya, dia pindah dari sini, kulit L ke kulit K, maka dia disebut dengan eksitasi. Oke, kita lanjutkan. Nah,
Oleh karena itu, kesimpulannya menurut Niels Bohr, 1. Atom memiliki elektron yang bergerak mengelilingi inti atom. 2. Tempat berelektron disebut dengan kulit. Ketiga, elektron pada memiliki jumlah maksimal. Keempat, setiap unsur memiliki kesamaan sifat baik golongan dan periode diperoleh dari elektron valensi mulai konfigurasi elektron. Nah ini ya garis besarnya kita akan membahas di elektron valensi dan konfigurasi elektron. Dan yang kelima, konfigurasi elektron itu apa? Yaitu susunan elektron dalam kulit. Jadi dalam setiap kulit itu disusun gitu dari energi terendah sampai energi tertinggi. Dan yang terakhir, apa itu elektron valensi? Itu elektron yang di kulit terluar. Bagaimana pola konfigurasinya? Ya, contoh di sini ada atom N, kemudian nomor atomnya 7. Karena K itu maksimal elektronnya ada 2, kemudian L adalah 18, kemudian M adalah, 8 ya. K adalah 2, kemudian L adalah 8, M adalah 12, N adalah 32. Adapun ini O ya, itu juga sama, maksimalnya adalah 32. Kita lihat, karena K itu maksimalnya 2, maka jika nomor atomnya 7, kita tuliskan 2. Maka sisanya untuk memenuhi 7 elektron adalah 5 di kulit L. Contoh lagi misalkan S belerang. Nomor atomnya 16, berarti K-nya tetap 2. Di sini karena dia maksimal 8, kita maksimalkan. 8 tambah 2 adalah 10, berarti sisanya adalah 6 di kulit M. Bagaimana dengan Ca kalsium dengan nomor atom 20? Sama. Tinggal masukkan K-nya 2, L-nya 8, berarti 10 ya. Nah, ini apakah langsung 18? Tidak. Berarti berapa? Kita tuliskan di sini adalah 8. Kenapa tidak 18? Soalnya kalau kita tuliskan di sini 18, berarti 10 tambah 18 tentunya melebihi nomor atomnya. Maka kita hanya bisa menuliskan 8 atau 18. Berarti di sininya adalah 8. 8 tambah 8, 16 tambah 2, 18. Nah, sisanya adalah 2 di sini di kulitnya. Begitu juga sama dengan Sn atau timah dengan nomor atom 50. K-nya berarti di sini 2. Kemudian di sininya 18, 8, dan di sini baru bisa masukkan 18. 11 ditambah 10 ya, ditambah 10 ini berarti dia adalah 28. Masih bisa berarti ya, 50 dikurang 28 berarti hasilnya adalah lagi. Maaf, ada yang salah nulis. Ya, ada 22, maaf, ada 22 elektron lagi di sini. Oke. Nah, kalau 22 apakah bisa langsung 32? Tidak ya, tidak mencapai. Berarti kita turunkan lagi menuju 18. Nah, berarti tinggal di sini kurangi lagi 18. Ya, 22 dikurang 18. Maka hasilnya adalah 4 elektron sisa di sini. Oke, di sini 4. Nah, kalau konfigurasinya tinggal tulis ulang ya. Ini 2 dan 5 sampai 286, 2882, 28, 18, 18 ini 8 ya. Kemudian di sini 4. Oke, kita
Konfigurasi nilai dapat menentukan golongan dan periode. Nah, kulit K, L, M, N yang ini disebut sebagai penentu periode. Sedangkan elektron valensi ini ya 5, 6, 2, dan 4 itu menentukan golongan. Contoh, misalkan dalam sistem periodik dapat dilihat sebagai berikut. Ini ada sistem periodik ya, ada sekitar 108 unsur yang berada di sistem periodik ini. Kalau ada angka satuan 2, 3, 4, 5, sampai 7 ya, dia itu horizontal dari kiri ke kanan, maka disebut periode. Tapi kalau ada Romawi ya, 1, 2, 3, 4, sampai 8, ya dari atas ke bawah, maka disebut dengan golongan. Untuk periode 7, sedangkan untuk golongan dari 1 sampai 8. Kelemahan konfigurasi atom Bohr. Yang pertama, tidak mampu menjelaskan bahwa elektron tidak hanya menempati satu kulit. Yang kedua, tidak mampu menggambarkan model 3 dimensi dari setiap kulit atau subkulit. Dan yang ketiga, tidak mampu menjelaskan kedudukan dan kebolehjadian ditemukan dalam atom. Model atom mekanika kuantum. Pertama kali dicetuskan oleh Louis de Broglie. Menurut Louis de Broglie, bahwa elektron bisa bersifat dualisme, artinya dualisme elektron disebutnya, yaitu elektron merupakan partikel bermassa yang bergerak mengelilingi inti dengan energi dan kecepatan tertentu. Dalam waktu yang bersamaan juga, elektron bisa bersifat sebagai gelombang, di mana elektron bersifat gelombang itu merupakan elektron yang bergerak mengelilingi inti dengan pola bergelombang. Jadi dua konsep ini ya, elektron itu memiliki massa, kecepatan, dan energi, dan dalam waktu bersamaan dia juga perilakunya bergerak seperti gelombang. Dalam diri elektron sendiri memiliki energi, memiliki kecepatan, memiliki massa, serta pergerakannya itu tidak statis, melainkan bergerak seperti gelombang. Itu menurut Louis de Broglie, bahwa elektron itu bisa bersifat partikel dan gelombang. Selanjutnya adalah kedudukan elektron atau bilangan kuantum. Pertama kali dikemukakan oleh Erwin Schrödinger. Menurut Erwin Schrödinger menyatakan bahwa elektron dimungkinkan menempati ruang 3 dimensi. Oleh karena itu, model ini memerlukan 3 koordinat atau bilangan kuantum. 3 koordinat atau bilangan kuantum yang Erwin cetuskan, yang pertama bilangan kuantum utama dilambangkan dengan N, bilangan kuantum azimut dilambangkan dengan L, bilangan kuantum ketiga yaitu bilangan kuantum magnetik atau ML. Ketiga buah bilangan kuantum ini merupakan ruang 3 dimensi yang sering disebut dengan sebagai orbital. Jadi ini tuh adalah orbital ya, posisi kedudukannya ada di bagian orbital. Sedangkan untuk menyatakan arah elektron disebut dengan bilangan kuantum spin. Bilangan kuantum utama. Bilangan kuantum utama menggambarkan ukuran orbital. Makin besar nilai n, maka makin besar ukuran orbital. Bilangan kuantum utama juga dapat menggambarkan tingkat energi utama orbital yang dapat dianalogikan sebagai kulit. Nah, gambarnya sebagai berikut. Nah, jadi ini N1, N2, N3 nantinya ya. Ini N1, N1, N2, N3. Artinya, kalau kulit ke-1 berarti lingkarannya kecil, kulit kedua agak besar. Berarti hubungannya ke jari-jari ya.
jari-jari kulit ke-1 dengan jari-jari kulit kedua, maka lebih jauh kulit kedua, berarti lingkarannya lebih besar. Nah, di sini maksudnya ketika N-nya lebih besar, maka pun lebih besar. Oke, selanjutnya bilangan kuantum azimut. Bilangan kuantum azimut menggambarkan bentuk orbital. Setiap orbital memiliki bentuk sesuai harga L. Bilangan kuantum azimut membagi kulit atom subkulit. Harga L dapat dicari dengan persamaan N min 1. Contoh misalkan N-nya adalah 1 ya. Berarti dia kulit ke-1. Kulit 1 itu sama dengan K. Berarti N dikurang 1 sama dengan 0. Berarti bilangan kuantum azimut 0, ya berarti L-nya 0, maka bentuknya adalah bulat. Nah ini penggambarannya ya, bentuk-bentuk orbitalnya. Ini berarti 0 ya, bulat. Berarti kalau ini adalah 1 angka 8. 1 angka 8 ini daun semanggi atau kupu-kupu. Kupu-kupu berarti nilai L-nya adalah 2. Kemudian yang lebih kompleks, ya ini L-nya 3. Hubungan nilai N, L, dan jumlah orbital. Kalau N-nya 1, berarti 1 dikurang 1 ya. Karena rumus L itu kan N min 1. Berarti ini 1 kurang 1, 0. Maka jumlah kulitnya ada 1. Ini pun sama ya, yang nilai N-nya 2. Berarti N min 1, berarti 2 dikurang 1, 1. Dari 0 dan 1, berarti kulitnya ada 2. Kalau N-nya adalah 5, maka N-nya min 1. 5 dikurang 1 ada 4 ya, sampai 4. Berarti 0 sampai 4 ada seberapa kulit? Ada jumlahnya, ada 5 kulit. Lambang subkulit sesuai dengan nilai L sebagai berikut. Nah, kalau lambang subkulitnya, kalau 0 maka lambangnya adalah S. Kalau L-nya 1 adalah S. Kalau L-nya 1 ini P. Kalau L-nya 3 berarti F gitu ya. Contoh apa nama subkulit dari N2 dan L1? Ya, berarti kalau N-nya 2, L-nya 1. Berarti tinggal tuliskan kalau L-nya 1 berarti P. Karena N-nya 2, tinggal gitu. Masukkan di depan P-nya 2. Bilangan kuantum magnetik ML. Bilangan kuantum magnetik jenis dan jumlah orbital dalam subkulit serta orientasi orbital dalam ruang. Dalam subkulit mengikuti urutan sebagai berikut. Oke, itu hanya menjelaskan bahwa magnetik itu kotak ya, nanti akan Bapak jelaskan. S itu 1 orbital, P itu 3. Oke, itu hanya menjelaskan bahwa magnetik itu kotak ya, nanti akan Bapak jelaskan. S itu 1 orbital, P itu 3, dan seterusnya. Hubungan nilai N, L, dan ML. Nah, ini gampang ya. Kalau nilai N-nya 1, berarti ini rumus kembali N min 1. Nilai ML-nya adalah 0. Ya. Kenapa 0 ya? Kalau ininya 0, pasti nggak ada angka yang lain. ML-nya 0. Kemudian subkulitnya, karena subkulitnya itu L-nya adalah 0, ya, maka lambang 0 itu S. Karena L-nya 1, maka tinggal tuliskan 1S. Jumlah orbitalnya berapa? Yaitu 1. Dari mana 1? Dari S. S kan jumlah orbitalnya tadi 1 ya, di slide sebelumnya. Kemudian bagaimana kalau ininya N-nya 2? Maka
2 dikurang 1. Maka nilainya ada 2 L-nya. Ada 0,1. Ini di bawah. Berarti ML-nya kalau yang 0 tinggal tuliskan 0. Nah, 2 dari mana? 2 dari subkulit ini. Maaf, dari nilai N ini ya. Tuliskan di sini. S-nya dari mana? S-nya dari 0. Ya, lambangnya. Kemudian masih ada nih 1. Berarti nilai ML-nya dari min 1 sampai plus 1. Ya. Kemudian tuliskan seperti tadi ya. 2P. Ini 2-nya dari N. P-nya dari mana? P-nya L. Karena L itu 1, maka dituliskan lambangnya P. Jadi ingat ya, kalau 1 lambangnya adalah P. Kalau 0 lambangnya adalah S. Kalau 2 lambangnya adalah D. Kalau 3 lambangnya adalah F. Gitu. Lihat ini nilai L ya. Nilai L. Prinsip Pauli. Satu orbital maksimum hanya terisi 2 elektron dengan spin yang berlawanan. Nah, berarti berapa maksimal elektron masing-masing? Kalau S berarti dia maksimumnya 2. Kayak tadi ya. P6, D10, F14. Gampangnya gini. S1 dikali 2, dikali 2, dikali 2, dikali 2. Karena setiap kotak itu pasti maksimalnya 2 elektron. Berarti kalau S tinggal dikali 2. P itu kotaknya 3 dikali 2 elektron. Berarti totalnya 6. D itu 5 ya. 5 kotak orbital dikali 2 elektron dalam setiap orbital. Maka hasilnya adalah 10. Gampang ya. Tabel di atas menunjukkan jumlah elektron maksimum dalam masih dalam prinsip Pauli. Subkulit K atau N sama dengan 1, maka jumlah orbitalnya 1s. Jumlah elektron maksimumnya 2 ya. Kulit L ada 2 ya jumlah orbitalnya. Berada di 2s dan 2p, maka total maksimum elektronnya adalah 8. Nah, biasanya letak elektronnya ada di atas ini ya. Ini 2, berarti S-nya 2 dan 6, 8. Kalau subkulitnya M atau N-nya 3, berarti di sini maksimumnya 2, di sini 6, di sini 18. Maaf, di sini 10 ya. 10, maka totalnya 18. Kalau N ada di 4S 2, P4 6, D10, F itu 14, berarti 32. Jadi hampir sama ya dengan Niels Bohr. Berarti ini K, berarti ya. K, L, M, N. Tuh. Tabel di atas menunjukkan jumlah elektron maksimum dalam selanjutnya diagram orbital. Diagram orbital digunakan untuk memudahkan penentuan nilai bilangan kuantum, yaitu bilangan kuantum magnetik dan bilangan kuantum spin. Diagram orbital akan dilambangkan dengan kotak subkulit S sama dengan 1 kotak, subkulit P 3 kotak, subkulit D 5, dan subkulit F 7 kotak. Jadi, yang disebut dengan diagram orbital itu adalah letak suatu elektron. Nanti elektronnya di sini. Karena subkulit itu maksimalnya 2 elektron, maka tuh dalam satu kotak. Berarti ini ada 2 yang
ya, ada 2, berarti totalnya ada 6. Ini pun sama, semuanya ada 2. Berarti 2, ada berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti totalnya adalah 10 elektron, seperti itu. Nah, isi dari kotak ini nanti akan dijelaskan di quantum spin. Nah, ini jadi arah panah. Bilangan quantum spin atau ms. Bilangan quantum spin menggambarkan arah elektron dalam orbital yang diakibatkan oleh medan magnet di sekitarnya. Arah spin elektron hanya ada 2 arah, yaitu ms plus 1/2 dan ms min 1/2. Dalam satu orbital hanya ada 2 elektron dengan bilangan kuantum yang sama. Oleh karena itu, agar elektron berbeda dalam satu orbital perlu pembeda berupa arah spin. Nah, berarti biasanya ya, yang ke atas itu positif 1/2, yang ke bawah adalah negatif 1/2. Nah, itu yang disebut dengan arah spin. Dalam satu kotak tidak mungkin arahnya sama, maka ada pembeda yang disebut dengan bilangan quantum spin. Contoh soal, tentukan bilangan kuantum dari 3D5. Bilangan kuantum itu kan ada 3 ya. Bilangan kuantum utama dilambangkan dengan L, bilangan kuantum azimut dilambangkan dengan L. Maaf, sekali lagi ya, bilangan kuantum utama. Bilangan kuantum itu ada 3. Yang pertama, bilangan kuantum utama dilambangkan dengan N, ya. Bilangan kedua adalah bilangan kuantum azimut L. Bilangan ketiga, bilangan kuantum magnetik atau ms. Adapun yang keempat, yaitu ms ya, ini salah. Maaf, ini Bapak rubah dulu ml. Ini ml. Ini L. Nah, kalau N gampang, lihat angka depan ini. Di depan D ada angka 3, maka tuliskan N-nya 3. L, tinggal hitung. L itu berarti rumusnya N-1. Maka 3 dikurang 1 sama dengan 2. Ya. Kalau ML, lihat nilai L-nya. Berarti nilai L-nya ada dimulai dari min 2, kemudian min 1, 0, plus 1, plus 2. Nah, untuk ms-nya, spin-nya, karena dia ada 5 angka ya, 2, 3, 4, 5, berarti kotak oke. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, bagaimana arah elektronnya? Kita lihat di sini ada angka 5. Angka 5 ini adalah elektron. Elektronnya ada 5. Nah, arahnya ini nanti Bapak bahas di pertemuan selanjutnya. Arahnya itu tidak boleh seperti ini. Langsung 2. Ya, satu ke bawah, satu ke atas, satu ke bawah. Tapi harus satu-satu dahulu. Harus satu-satu dahulu. Satu ke atas semua, 2, 3, 5. Nah, ada 2 pilihan, bisa ke atas semua atau bisa ke bawah semua ya. Jadi tinggal milih, ada yang ke atas ataupun ke bawah, bisa masing-masing. Nah, ini berarti sudah ketahuan kalau semuanya ke atas, maka nilai bilangan kuantum spinnya plus 1/2. Oke, sampai situ. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.